kan paralel kan. Fir'aun itu mengaku sebagai Tuhan, gitu. Tetapi kan belum, nggak ada faktanya dan nggak ada buktinya bahwa Fir'aun itu Tuhan kan, gitu. Ya, karena Fir'aun pada waktu itu kan merasa yang sangat berkuasa, kan gitu, sehingga dia merasa paling berkuasa, kan gitu. Tidak ada orang lain di dunianya daerah Mesir sana maksudnya yang berkuasa selain Fir'aun. Tapi Nabi Musa pada waktu itu menunjukkan dan mengarahkan, dan terjadilah suatu peristiwa dengan Nabi Musa, kan gitu singkatnya. Nah, betul. Musa pun nggak pernah mengaku-ngaku sebagai nabi, minta dimuliakan. Tetapi orang Israel mempercayai Musa sebagai nabi bukan karena hasil Musa ngaku-ngaku, gitu. Kalau cerita Nabi Musa itu panjang sebetulnya, panjang sekali. Kan bersama dengan Harun itu. Lebih panjang di Alkitab, Pak. Dan baca di Alkitab panjang. Iya betul. Ya, memang panjang banyak dan yang banyak versi. Ya Pauli ya, Sai Baba itu baru-baru, terus di Indonesia Sai Baba ada yang Ahmad Musa Sadek itu Nabi. Sadek juga. Lia Eden itu juga. Iya, Lia Eden juga ngaku tuh. Bahkan menyusun apa hierarki itu, ada malaikatnya, ada nabinya, ada apanya itu ya, membuat skenario baru itu tentang keberadaan Lia Eden. Ya memang peristiwanya gitu itu. Dari zaman ke zaman ya begitu itu, sejak zaman dulu. Bahkan nabi saja ada yang nabi palsu. Ada yang mengaku nabi dan seterusnya. Bahkan nabi itu punya satu kriteria tersendiri. Contohnya mendapat wahyu. Ya. Tapi yang aku dapat wahyu juga zaman sekarang, dulu zaman baru-baru ini siapa yang dapat wahyu itu yang di penjara itu di Indonesia loh, dapat wangsit, dapat wahyu. Siapa, Pak Aulia? Lupa aku. Gatot Brajamusti lain. Iya. Itu yang ngaku-ngaku banyak, Pak. Itu. Tapi kalau orang Islam itu sudah menentukan bahwa tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, itu sudah terakhir. Perkara sebelumnya memang diakui juga banyak nabi. Itu ajaran Islam. Mengakui banyak nabi. Itu tentang nabi. Dan juga ada kata Rasul, beda ini Nabi dan Rasul. Ada beda pemahaman. Sebetulnya nggak terlalu terlalu sulit di akal kita. Oke? Kalau paham. Kenapa Yesus menerima wahyu dari Tuhan dan kenapa waktu sudah hilang? Bagaimana Yesus menganggap umat sebagai anaknya? Bagaimana menganggapnya? Banyak sekali pertanyaan yang belum bisa menjawab, sudah hilang nih. Nah ini satu lagi nih, hampir semua oten pakai akun fake, nggak berani tunjukin wajahnya karena takut ketangkep. Kalau saya di sini, saya di Amerika sini, saya nggak takut ketangkep karena di Amerika sini nggak mengenal hukum penistaan agama. Kalau di Indonesia hukumnya jelas tidak adil. Kalau mau bicara hukum yang adil, maka nggak akan ada orang takut. Mainnya persekusi, mainnya tekanan massa, itu jelas tidak adil gitu. Lagi pula yang menista Kristen juga banyak kok, toh nggak masuk penjara juga.
dilaporin juga mental. Jadi kalau bicara keadilan hukum ya kita lihat fakta dan kenyataan lah, kan begitu. Nah itu urusan negara, itu kan. Urusan hukum. Jadi kadang begini, Ya. kita itu tidak boleh memakaikan ukuran yang sama. Keduasaan diperlukan sebenarnya ya. Jadi, Oh itulah, Padahal kalau kita bicara sedang- nilai itu bicara ukuran yang sama Pak Asbi. iya seharusnya gitu. segitu Pak. Tapi Iya, kan nggak begitu. dia tidak mengenal golden rule. Itu loh. Kalau orang ditabok sakit ya jangan nabok orang dong. Kan begitu, nilai tabokan itu sama kok. Gitu loh. Silakan naik, kun fayakun naik sini. Sebenarnya Ya, kalau lah. di Indonesia itu kalau kita berpijak pada konstitusi Undang-Undang Dasar 45, kita itu punya satu kesamaan, satu kesetaraan. Jadi hukum itu berlaku untuk semua, bukan berpihak pada golongan atau perorangan. Jadi hukum berlaku kan negara hukum, seharusnya berdasarkan hukum semua kan. Ada hierarkinya, Betul. mulai yang tertinggi Betul. dan seterusnya. Betul Pak, betul. Kedudukan semua orang di mata hukum itu sama, betul. Tetapi kan prakteknya amanat konstitusi itu tidak dijalankan seadil-adilnya Pak. Nah, terkait dengan itu sudah kembali lagi ke man-nya, kata itu man behind the gun kan gitu. Ada kepentingan apa kan gitu. Nah, itu sudah berubah hukum sudah kalau sudah ada kepentingannya kan gitu. Kalau kita berdasarkan hak yang sama sesuai amanah undang-undang, ya adil lah, terjadilah keadilan. Coba dibaca sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahwa seluruh rakyat Indonesia yang berhak untuk mendapatkan keadilan, bukan hanya tingkatan golongan warga dan sebagainya, semua sudah tak peduli. Kalau sudah merasa manusia Indonesia itu berhak untuk mendapatkan keadilan sosial, keadilan di hukum, keadilan ekonomi dan sebagainya di situ. Itu dari Pancasilanya saja kalau paham di situ. Oke. Kalau Buang kiaman itu aku. apa adanya. Saya pada Gini loh Pak. saya melihat masuk di sini Yang saya ubah-ubah. Bisa Ya, dicek. beda lah Pak. Bapak sama kami berbeda Pak. Beda Kenapa Pak. ya? Ya. Apa Nah, itu bedanya? karena ketidakdewasaan Pak. Nah, gini Pak. Oh, gitu. Saya kasih tahu Bapak ya. Kami itu sebenarnya mau berdiskusi dengan teman-teman Bapak itu serba salah. Berdiskusi ya salah, kami mau pakai ukuran yang sama salah gitu loh. Nggak dilayani, kadang sesukanya ngomong, serba salah kami itu Pak. Jadi begini misalnya, saya kasih contoh Pak. Bapak, teman-teman Bapak bisa bilang Yesus bukan Tuhan dan lain bla bla. Kami nggak boleh bilang, nggak boleh kasih alasan kenapa kami, misalnya akan bagi kami Allah bukan Tuhan. Nggak boleh gitu loh. Jadi menista kami gitu. Padahal ukurannya sama gitu loh. Logika sama yang kita pakai gitu. Gitu loh Pak, maksud saya. Jadi sebenarnya nggak bisa berdiskusi sama teman-teman Bapak itu nggak bisa, apalagi berdebat gitu. Karena mentalnya masih kekanak-kanakan gitu loh. Maunya dia harus didengar, dia nuduh ya silakan diterima tuduhannya gitu. Gitu Pak sulitnya. Sebetulnya kata kuncinya itu mudah. Kaum muslimin kan intinya itu menggunakan la ilaha illallah itu ya. La ilaha tidak ada Tuhan. Illallah kecuali Allah. Itu hanya itu diprinsipkan di situ. Jadi kata yang lain selain Allah itu sudah dianggap bukan Tuhan, itu intinya cuma. Biar jelas ya. Bukan Tuhan itu intinya cuma. Biar jelas ya. Bukan Tuhan.
Raslin itu. Siapa dulu yang baru naik itu? Pak Harto, Shalom Pak, siapa ini? AAJ. Selamat malam. Wah, pada banyak yang salam. naik nih. Assalamualaikum. Izin bicara, host, izin. Ya, siapa ini? Didas Tolingga. Ahmad Raja Harto. Terima kasih saya diberikan waktu untuk berbicara ya. Menurut saya, adapun komal-komal di TikTok ini, maaf kebetulan saya Kristen, apologet itu hanya menjawab saja daripada apa tudingan-tudingan ataupun pencomotan ayat-ayat yang dilakukan oleh orang-orang yang gagal pikir di luar sana. Siapa dia? Menurut saya adalah bagian daripada manusia-manusia intoleran. Untuk tujuan apa dia, hanya dia yang tahu. Tetapi ada yang menjadi polemik menurut saya ketika orang-orang tertentu itu berbicara tentang iman, berbicara tentang identitas dan agama tertentu, dan ditonton banyak orang, dan penonton itu memberikan sambutan hangat dengan tepuk tangan.